Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, bertemu lagi ya bersama saya. Gimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat, tetap semangat, dan tetap jaga kebersihan gitu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan ya tentang operasi hitung campuran pecahan gitu ya. Ini yang bagian kedua. Insya Allah ini mudah, tidak rumit gitu ya, mudah dipahami dan sangat-sangat mudah gitu ya. Langsung saja. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan gitu ya. Jadi anak-anak, nanti jika kita belajar operasi hitung campuran pecahan gitu ya, maka di sana itu akan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, yang pertama itu kita mempelajari dulu yang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jika kalian masih ingat, ini itu konsepnya sama ya. Kita jika nanti ada perkalian, ada pengurangan atau penjumlahan, maka langkah mengerjakannya adalah urut dari kiri ya, tidak boleh dilompati. Tapi ketika ada penjumlahan dan pengurangan maka urut dari kiri. Contohnya gimana? Perhatikan contoh berikut ini. Misalnya saya mempunyai berapa ini ya? 8 1/2 dikurangi berapa ini? 6,75 ya, ditambah dengan 48%. Nah, gitu kan, ini kan pecahan campuran, desimal, persen gitu ya. Nah, ini itu ada operasi apa saja, Nak? Ada operasi pengurangan ya kan? Pengurangan, terus penjumlahan. Nah, langkahnya gitu ya. Langkah mengerjakan seperti ini kan cuma ada dua ini. Ada penjumlahan dan pengurangan. Maka langkahnya adalah kita harus mengerjakan urut dari kiri. Dari kiri itu gimana? Dari awal muncul, dari sini, nggak boleh dari sini dulu. Dari sini, dari kiri ini ke sini gitu ya. Nah, gimana itu? Nah, perhatikan contohnya. Jadi anak-anak, ketika seperti ini gitu ya, kita mudah kalau kita pakai pecahan yang kalian suka gitu ya. Misalnya pecahan persen boleh, pecahan biasa boleh, pecahan desimal juga boleh. Nah, saya menyarankan pakai pecahan desimal saja ya, khusus untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, gimana itu? Ini kan sama aja dengan 8/1/2. Membacanya gimana? 8,5 gitu ya, atau 8,5 ya kan. Ingat ya, kalau 1/2 itu 0,5, maka dia 8 ditambah 0,5 adalah 8,5. Habis itu gimana? Dikurangi 6,75 ditambah dengan 48% anak-anak. Nah, 48% itu pecahan desimalnya gimana? Ini kan sama saja dengan 48/100 ya kan. 48/100 ya, maka dia itu ini biar kalian nggak bingung. Nah, kita awal dulu, ditulis ulang dulu saja ya. 8,5 dikurangi 6,75 ditambah. Nah, ini kan yang di atas lebih sedikit daripada yang di bawah ya kan. Maka dia pasti 0, berapa? Tinggal nulis saja ini, 48. Gitu ya. Nah, yang perlu kalian pahami adalah di sini pengurangan dan penjumlahan. Lagi-lagi kita harus ingat mengerjakannya urut dari kiri, dari ini dulu. Berarti ini dulu dikurangi. Berapa itu? 8,5 dikurangi 6,75. Kita harus apa? Mengurutkan ya, meluruskan komanya. Gimana kalau tidak nanti bikin sulit. Nah, ini dikurangi. Ini kan nggak ada nih. Nah, dia 0. 0,5 5. Habis itu kan pinjam ya, 10 dikurangi 5 5. Nah, ini tinggal 4 kurangi 7 nggak bisa. Pinjam sini 14 kurangi 7 7. Ini komanya tetap. 8 dikurangi 1 kan tadi tinggal 7. 7 kurangi 6 1. Oh, jadi 1,75. Habis itu ya. Habis itu ini dijumlahkan dengan 0,8. Dijumlahkan dengan 0,48. Caranya gimana? Luruskan komanya. 0,48. Berapa itu anak-anak? Berapa ini? Oh, jadi ketemunya adalah 8 tambah 5 13, nyimpen 1. 8 tambah 4 12. Oh, berarti 2,23. Mudah bukan? Konsepnya adalah kita harus dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan ini kita harus mengerjakan urut dari kiri ya. Saya sarankan silakan dijadikan pecahan desimal. Insya Allah ini mudah kalau penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk menambah kepahaman, maka contoh yang kedua itu yang gimana? Misalnya gini. Berapa ya? 25% ya, terus ditambah dengan tanda kurung misalnya 0,6
kurangi 1/5. Nah itu berapa? Perhatikan anak-anak. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Apakah kita ngerjakan dari urut dari kiri? Tidak. Karena apa? Karena apa anak-anak? Karena ada apa ini? Tanda kurung. Maka operasi dalam tanda kurung itu dikerjakan lebih dahulu ya. Jadi 25% tetap. Kita ubah ini jadikan pecahan yang paling kalian suka. Nah, saya sarankan yang pecahan desimal untuk penjumlahan dan pengurangan ini. Maka 25% itu sama saja dengan berapa ini? 25/100 ya kan? Ditambah 0,6. Ini 1/5 itu jadikan pecahan desimal berapa anak? Ini kan 1/5 besar yang bawah, maka dia 0, berapa? Tambahin 0 di sini jadi angka 10. 10 bagi 5 2. Oh gitu. Nah, habis ini 25%-nya itu berapa? Jadi pecahan desimal. Kan lebih besar yang bawah, maka dia 0,25 ditambah. Nah, ini fokusnya yang di dalam kurung dulu anak-anak. Kita mengurangi ini dulu. 0,6 dikurangi 0,2 itu berapa? Harus meluruskan komanya, berarti 0,4. Nah, tinggal jumlahkan sekarang 0,25 tambah 0,4 adalah 0,65. Selesai. Mudah ya? Soalnya ini mudah. Kalau anak-anak perhatikan dengan sungguh-sungguh. Habis itu ke yang kedua, contoh yang kedua ya, yaitu operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Nah, contohnya gimana itu? Perhatikan contohnya. Misalnya saya mempunyai berapa ya? 4/5 ya dibagi dengan 0,2 dikali 1/2 ini tuh berapa gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, khusus dalam perkalian dan pembagian, maka saya sarankan gunakanlah pecahan biasa ya. Kenapa? Nanti akan lebih mudah. Terus seandainya ada perkalian dan pembagian ini, konsepnya sama dengan yang tadi. Kita harus mengerjakan urut dari kiri ya, nggak boleh dilompati. Urut dari kiri. Nah, ini gimana ini? Berarti ada pembagian dulu dan perkalian. Mana yang dikerjakan dulu anak? Yang dari kiri, berarti yang pembagian, gitu ya. Nah, ini khusus yang perkalian dan pembagian ini saya ulangi, usahakan jadikan pecahan biasa. Nanti insya Allah memudahkan. Ini udah pecahan biasa, maka tetap 4/5 diubah dulu semuanya ya. Dibagi 0,2 berarti ini kan di belakang koma ada satu angka anak-anak. Maka jika kita mengingat video yang kemarin, maka dia pernya nolnya 1 alias 10. Nah, pembilangnya berapa? Tulis saja ini tanpa koma 2 ya. 0,2 atau 2 sama saja. Habis itu dikali. Nah, ini pecahan campuran. Jadi pecahan biasa gimana? Depan kali bawah tambah atas berarti 3/2. Nah, setelah itu kita harus mengerjakan urut dari kiri anak-anak. Urut dari kiri, maka kerjakan yang ini dulu. Nah, perhatian. Di sini itu ya. Ini kan 4/5 ya kan? 4/5 itu tulis saja 4/5. Ini kalau disederhanakan menjadi berapa ini? 2/10 itu. Jika kita masih mengingat kelas 4 ya, kita pernah menyederhanakan pecahan. Maka semuanya dibagi dengan 2, atas dan bawah. Berarti 2 bagi 2 1. 10 bagi 2 ya 5. Oh, jadi 1/5 dikali 3/2. Kita fokus dari yang per kiri anak-anak. Yang ini dulu ya. Berarti gimana kah itu caranya? Maka 4/5, karena ini ada pembagian, dia ubah menjadi perkalian. Syaratnya dibalik 5 bagi 1 jadi 5. Gitu ya. Nah, habis itu 3/2 tetap. Yang ini 4/5 bagi 5 itu semuanya dicoret yang 5-nya. Habis ya, tinggal 1 ini 1. Tinggal berapa? Tinggal 4. Berarti 4 ya. 4 dikali 3/2. Berapa itu anak-anak? Berapa itu? Caranya gimana? Boleh dicoret ya. 4 bagi 2 boleh, baru dikalikan juga boleh. Atau 4 dikali 3 dibagi 2. Sama saja. Ketemunya berapa ini? 4 kali 3 12. 12 bagi 2 6. Oh, jadi ketemunya adalah 6 gitu ya. Saya ulangi, dalam perkalian dan pembagian ini silakan diubah ke pecahan biasa. Nanti akan memudahkan anak-anak dalam mengerjakan. Terus jangan lupa kita harus mengerjakan urut dari kiri ya. Itu. Terus contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah misalnya 1,5 ya. Terus di apa ya?
dikali 4/5 dibagi 20%. Nah, ini ada perkalian dan pembagian. Apakah kita mengerjakan dari urut dari kiri? Tidak. Kenapa tidak? Karena di sini ada tanda kurung, maka dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadikan pecahan apa anak? Pecahan biasa. Insya Allah ini akan mudah. Misalnya ini ya, berarti 1,5 itu jadikan pecahan biasa, dia berapa? Ini kan di belakang koma kan satu angka ya, maka dia per 10. Berarti atasnya gimana? Tulis apa adanya tanpa koma, berarti 15. Nah, habis itu dikali dalam kurung 4/5 dibagi dengan 20% alias 20/100. Nah, kita harus menyederhanakan dulu. 15/10 itu semuanya dibagi dengan berapa anak? Harus imbang ya, dibagi dengan 5 ya. Ini 5, ini juga 5. Kenapa 5? Ini karena ini akan paling sederhana nanti ketemunya. Berarti 15 bagi 5 3 per 10 bagi 5 2. Habis itu dikali 4/5. Ini pembagiannya terus dulu ya. 20/100 itu disederhanakan anak-anak. Nolnya hilang ini. Hilang, tinggal 2/10, berarti 1/5 ya kan? Karena apa? Karena semuanya dibagi dengan 2. Ya 20 bagi 2, 20 bagi 20 boleh, atau 2 bagi 2, sama saja ketemunya ini. Nah, habis itu kita terus dulu apa adanya dulu. 3/2 dikali ya 4/5. Karena ini pembagian, maka jadi perkalian. 5 bagi 1 5 ya. Ini habis ini anak-anak. Ini habis, tinggal 4, berarti ini 3/2 dikali 4. Berapa itu ketemunya? Berapa anak? Sama ya, 3 kali 4 berapa? 12 bagi 2 6. Oh, berarti ketemunya adalah 6. Gitu ya. Jadi anak-anak, pada dasarnya operasi hitung perkalian dan pembagian itu mudah kalau kita mau belajar gitu ya. Jadi intinya kita harus paham konsepnya. Kita harus mengerjakan urut dari kiri, perhatikan tanda kurungnya karena dia harus dikerjakan terlebih dahulu gitu ya. Dan jangan lupa mahirkanlah dalam perkalian ya dan pembagian. Nanti insya Allah ini akan mudah. Nah, habis itu saya akan masuk ke operasi hitung campuran yang sekarang. Yang gimana itu? Nanti di dalamnya ada perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Misalnya berapa ya? Ini anak-anak 1,25 ya. Terus dikurangi 0,5 dikali 1/4. Nah, itu tuh berapa? Nah, ini itu ya. Anak-anak harus tahu di sini itu ada pengurangan dan perkalian ya. Otomatis kita yang dikerjakan yang mana dulu? Yang di dalam kurung gitu ya. Nah, perhatikan di sini anak-anak. Di sini itu ya, ini ada pecahan desimal. Desimal ini pecahan biasa, maka kita jadikan pecah desimal semua. Kenapa? Biar mudah ya. Jadi 1,25 dikurangi 0,5 ya dikali. Nah, 1/4 itu berapa? Dia kan lebih besar yang bawah, maka dia 0, tambah 0 di sini. 10 bagi 4 di porogapet ya. 10 bagi 4 itu sama dengan 2 ya. Inti nanti kalau di porogapet itu ketemunya 0,25. Masih ingat kan cara porogapet? Insya Allah mudah ya. Jadi pahamilah anak-anak perkalian dan pembagian itu. Insya Allah nanti akan membantu anak-anakku belajar matematika. Habis itu ya, ini kita harus mengerjakan dulu yang di sini. Perkalian ini berapa gitu ya? Ini berapa? Ini 1,25. Nah, ini itu kita harus di perkalian anak. Hilangkan komanya dulu kalau bingung ya. Ini boleh dibalik. Perkalian itu boleh dibalik-balik. Berarti misalnya di sini saja. 0,25 ya dikali 0,5. Ini sebenarnya nolnya dihilangin juga nggak apa-apa. Tapi kalau biar mudah ya tak pakai. 5 kali 5 25 ya kan. Habis itu 2 dikali 5 10 tambah 2 jadi berapa nih?
12. Ini kan 1. Ini 0 0 0 5 2 1 0. Perhatikan, tadi itu ya di belakang koma itu ada berapa angka? 1 2 3, maka ketemunya di sini. Oh, berarti ketemunya adalah 0,125. Nah, habis itu anak-anak tinggal mengurangi. Nah, syaratnya mengurangi pecahan desimal itu harus diluruskan komanya ya, jangan sampai lupa. Gimana itu? Perhatikan ini. Jadi 1,25 dikurangi 0, komanya diperhatikan dulu ya di sini. Maka nolnya di sini 125. Nah, tinggal dikurangi anak-anak. Ini kok nggak ada itu berapa? Ya dia 0, dianggap 0. Berarti 0 kurang 5 bisa tidak? Tidak bisa. Pinjam di sini ada 10 dikurangi 5, 5. Ini 5 pinjam 1 tadi tinggal 4 dikurangi 2, 2 kurangi 1, 1 ini. Oh, ketemunya berapa? 1,125. Mudah ya? Mudah anak-anak kalau kita bisa menghitung dengan teliti ya, nggak usah terburu-buru dan menghafalkan perkalian gitu ya. Juga pembagian. Nah, contoh yang kedua adalah ini lebih mudah lagi, yaitu misalnya seperti ini. 35% ya. Terus ditambah dengan 24/5 ya, dikali 0,25 ditambah 1/5. Nah, ini itu berapa? Jadi ya anak-anak, ketika seperti ini itu kita tidak usah berpikiran susah kayaknya, tidak ya. Kita fokus dulu ke aturannya. Ini ada perkalian, penjumlahan dan penjumlahan lagi, tapi dalam kurung. Nah, mana yang dikerjakan dulu adalah yang ini dulu ya kan. Nah, gimana itu? Nah, silakan anak jadikan pecahan biasa dulu ya. Nanti akan mudah. Ini 35% tetap saja enggak apa-apa. 35% sama saja ya, ditambah ini berapa anak? Depan kali bawah tambah atas, maka 14/5 dikali ini 0,25. Dalam pengoperasian seperti ini kita harus jeli gimana caranya biar dia itu paling mudah disederhanakan gitu ya. Nah, kita ada koma desimal, maka ini jadikan desimal saja biar mudah. 1/5 itu kan besarnya besar yang bawah ya, maka dia 0, berapa? Nah, ini tambah 1 di sini, tambah 0 di sini. Nolnya 1, jadi 10. 10 bagi 5 2. Nah, habis itu gimana? Kita fokus dulu yang di ini ya. Yang dalam kurung, maka ini tetap yang di sini. Jadi 35% ya ditambah 14/5 dikali. Nah, perkalian ini kalau anak-anak masih ingat gitu ya, maka dia itu nanti akan menjadi perkalian ya. Ya, ini perkalian atau penjumlahan ini anak? Penjumlahan, maka tinggal jumlahkan saja. Syaratnya gimana? Kita harus meluruskan komanya. Maka gimana itu? Misalnya di mana ya? Di sini aja ya. 0,25 ditambah 0,2. Kita harus luruskan komanya di sini. Berarti 0,2 dijumlah. Berarti 0,45. Nah, ini 0,45. Jadi anak-anak, ketika sudah seperti ini, kita jangan langsung mengerjakan. Kita analisis dulu nih, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Ini ada penjumlahan dan pengurangan, ada perkalian, ya kan? Penjumlahan dan perkalian. Maka mana yang dikerjakan dulu? Yang ini dulu, yang perkalian dulu, gitu ya. Nah, berarti 35%-nya tetap. 35%-nya tetap dijumlah. Nah, ini anak-anak kalau jadikan pecahan biasa ini tuh berapa? Jadi 14/5 dikali di belakang koma ada berapa angka? 2, maka dia per 100 karena nolnya 2. Terus atasnya berapa? Tetap, tapi tanpa koma, berarti 45. Gitu ya. Nah, jadi ketika sudah seperti ini, kita sederhanakan di sini ya. 45 dengan 5 itu bisa dibagi ya. 45 dibagi semuanya dibagi dengan 5, ini 1. 5 bagi 5 kan 1. 45 dibagi 5 9 ya. 45 dan 5 ini disederhanakan, masing-masing dibagi dengan 5. Berarti kan 5 bagi 5 kan 1 anak-anak. 45 bagi 5 kan 9. Nah, habis itu 35%-nya tetap.
ditambah. Nah, sekarang tinggal 14 dikali 9. 14 kali 9 itu berapa? 4 kali 9, 36, ya kan? 3. 1 tambah kali 9 kan 9. 9 tambah 3, 126 per 100. Nah, setelah itu kita tinggal jumlahkan ini. Ini ada persen, ini kok pernya per 100. Berarti kan sama saja persen ini. Berarti 35% ya. Ditambah, ini berapa persen anak-anak? 126 per 100 itu berarti 126%. Nah, karena di sini sudah persen dan persen, maka kita bisa menjumlahkan. Berarti berapa ini? Ya tinggal jumlahkan saja. 5 tambah 6, 1. Nyimpen 1. 3 tambah 1, 4 tambah 2, 6. Ini 1. Oh, berarti 161%. Gitu ya. Sekali lagi, anak-anak, dalam mengerjakan operasi hitung campuran itu banyak cara ya. Nanti hasilnya itu berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda itu adalah bentuknya, bisa persen ya, bisa desimal, pecahan biasa, campuran dan sebagainya. Intinya sama. Nanti tergantung anak-anak mau menjadikan apa gitu ya. Saya ulangi lagi, dalam operasi hitung campuran ini banyak cara untuk menyelesaikannya ya. Ibaratnya kemarin itu apa? Kalau kita mau ke sekolah gitu ya, kita banyak cara untuk menuju ke sana gitu ya. Nah, cara itu adalah pilihlah yang kira-kira anak itu suka ya. Tidak mempersulit dan mudah bagi anak-anak. Saya tidak membatasi harus ini, harus itu, tidak. Silakan dipilih yang anak-anak suka gitu ya. Nah, untuk tambah memahami operasi hitung campuran pecahan ini, saya punya PR mudah anak-anak. PR-nya mudah itu yang mana? Yang ini ya. Ini. Kenapa PR mudah? Karena ini memang mudah ya. Kerjakan latihan 9 buku ESPS gitu ya, halaman 55 ya. Di situ kan ada 10 tuh. Nah, pilihlah 5 soal saja yang anak-anak suka gitu ya. Tidak harus semuanya. Gimana kalau semuanya? Ya boleh. Tapi saya hanya memberi 5 saja. Kalau anak-anak mau ngerjakan 10-10-nya juga boleh gitu ya. Demikian ya anak-anak ya. Semoga ini membantu belajar di rumah. Tetap semangat ya. Tetap belajar. Semoga kita terhindari dari virus ini dan semoga virus ini segera lenyap di muka bumi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.